Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi dan kepada teman-teman R4G sekalian. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Lilis Rahmawati, Raka Nawaf, dan Yuni Indriastuti akan mempresentasikan materi yang berjudul Surat Lamaran Kerja. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan, kantor, maupun instansi-instansi tertentu yang sedang menawarkan sebuah pekerjaan. Nah, surat lamaran kerja termasuk dalam surat dinas atau surat resmi, sehingga ada beberapa aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran kerja. Selanjutnya ada fungsi surat lamaran kerja. Ada beberapa fungsi surat lamaran kerja. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis dalam pengajuan permohonan surat lamaran kerja. Fungsi ini merupakan fungsi utama di mana dengan adanya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut bersifat resmi sehingga dapat langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Kedua, sebagai media atau alat informasi. Fungsi ini adalah fungsi dasar yang ada di setiap surat. Karena setiap surat dapat dipastikan memiliki informasi yang sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran kerja ini ada beberapa informasi yang terlampir, seperti ijazah. Terus ada CV atau daftar riwayat hidup, ada fotokopi KTP, keterangan pengalaman pekerjaan, dan lampiran lainnya. Selanjutnya ada ketiga, berfungsi sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Hal ini merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan dalam menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Saya Yuni Indrastuti Permatasari dengan NPM 2019-215-00523 ingin membahas tentang struktur penulisan surat lamaran kerja. Struktur penulisan surat lamaran kerja ada 9, yaitu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua ada hal dan lampiran, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima alinea pembuka, yang keenam isi, yang ketujuh alinea penutup, yang kedelapan salam penutup, dan yang kesembilan tanda tangan dan nama terang. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur penulisannya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada surat lamaran pekerjaan, tempat dan tanggal dapat dituliskan dengan lengkap di pojok kanan atas. Bagian ini tidak memerlukan titik karena bukan merupakan suatu kalimat. Contoh, Jakarta, 7 Januari 2021. Yang kedua, hal dan lampiran. Bagian hal dan lampiran dapat diletakkan di sebelah kiri. Bagian hal diisikan dengan lamaran pekerjaan, kemudian bagian lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang hendak dilampirkan. Contoh, hal titik 2 lamaran, pekerjaan, lampiran titik 22. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat sebaiknya tidak ditulis lebih dari 3 baris dan tidak menggunakan titik. Penulisan jalan pada alamat juga tidak boleh disingkat. Contoh, yang terhormat manajer PT Toko ID, Jalan Asia nomor 12, Jakarta. Yang keempat, salam pembuka. Sebelum menuliskan isi, Anda harus menyertakan salam pembuka terlebih dahulu. Salam yang umum digunakan adalah dengan hormat. Pastikan untuk menambahkan koma setelah salam pembuka. Contoh, dengan hormat, koma. Yang kelima, alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, Anda dapat menjabarkan sumber informasi lowongan yang hendak dilamar. Pastikan untuk menggunakan bahasa formal yang sopan agar tidak menyinggung rekruter. Contoh, sehubungan dengan informasi lowongan kerja di situs official PT Toko ID, saya yang bertanda tangan di bawah ini.
Yang keenam, isi. Bagian isi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas, maksud lamaran, dan berkas. Identitas. Pada bagian identitas, Anda dapat menuliskan data diri seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan kontak, dan lainnya. Maksud lamaran. Selanjutnya, Anda dapat menjelaskan alasan Anda melamar pekerjaan di tempat tersebut. Anda juga bisa menjabarkan kemampuan yang Anda miliki, namun pastikan kemampuan itu sesuai dengan lowongan kerja yang dilamar. Selanjutnya, berkas. Pada bagian berkas, Anda bisa menuliskan berkas yang dilampirkan seperti CV, ijazah, fotokopi, KTP, sertifikat SKCK, dan sebagainya. Contoh, 1 CV, 2 ijazah. Yang ketujuh, alinea penutup. Bagian penutup dapat diisikan dengan harapan agar diterima di perusahaan dan ucapan terima kasih. Contoh, demikian surat ini saya buat, besar harapan saya agar bisa diterima di perusahaan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yang kedelapan, salam penutup. Untuk salam penutup, pada surat lamaran kerja dengan menggunakan salam hormat yang sopan dan profesional. Contoh, dengan hormat, salam, hormat kami, dan sebagainya. Yang terakhir, kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Setelah selesai menulis surat, Anda dapat membubuhkan tanda tangan dengan nama terang. Tuliskan juga kata hormat saya sebelum menuliskan tanda tangan. Contoh, hormat saya, tanda tangan, namanya, nama bawah Anda, Lala atau siapa saja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan lamaran pekerjaan. Tips bagi pelamar kerja agar surat lamarannya dapat diterima dengan baik, maka pelamar harus memperhatikan poin-poin berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang tidak bertele-tele. Yang ketiga, surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual dan memang pelamar yang membuatnya. Yang keempat, lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat pelamar kerja. Yang kelima, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang keenam, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang ketujuh, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Yang kedelapan, hindari menyatakan bahwa Anda menerima pekerjaan apa saja. Yang kesembilan, hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali jika ditanya pada saat wawancara kerja. Yang kesepuluh, lampirkan surat pendukung lainnya seperti sertifikat, pengalaman kerja, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Rokan Nawab Saputra dengan nomor NPM 2019-21500-511 dengan bahasan surat riwayat hidup serta surat balasan lamaran kerja. Surat riwayat hidup atau CV, dokumen ini menggambarkan diri pribadi seseorang. Dokumen atau catatan ini dirancang atau dibuat agar penggambaran diri menjadi lebih singkat. CV sendiri berisi tentang informasi diri, pendidikan, pengalaman, skill, dan beberapa kualifikasi yang dibutuhkan saat melamar pekerjaan. CV menjadi bagian penting mengenai diterima atau tidaknya diri Anda dalam melamar pekerjaan tersebut. Contoh CV bisa Anda lihat di sini. Selanjutnya, surat balasan lamaran kerja. Surat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, surat panggilan kerja, dan yang kedua, surat penolakan kerja. Surat panggilan kerja adalah surat resmi yang dikeluarkan atau dibuat serta dikirimkan kepada pelamar sebagai informasi bahwa pelamar tersebut diminta untuk memenuhi panggilan. Surat panggilan ini berisi tentang kelanjutan proses seleksi seperti tes tertulis, tes wawancara, dan sebagai surat panggilan untuk memulai kerja. Yang kedua, surat penolakan kerja. Surat ini
merupakan surat yang dikeluarkan oleh perusahaan juga kepada pihak pelamar untuk memberitahu bahwa lamaran yang diajukan sudah ditolak oleh perusahaan. Surat penolakan ini dibutuhkan agar pelamar kerja mendapatkan kejelasan mengenai lamaran yang diajukan. Untuk contoh-contoh surat dari kedua surat tersebut, saya akan tampilkan di sini. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai surat lamaran kerja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.